Memor di minggu kali ini gue mau belajar goblok, orang ngomong sama orang goblok. Akan belajar onderdil mobil. Asik ya. Review. Ini kita di mana? Kasih tahu. Gak usah sih. Di Kuning Telur. Masa? Yayus anjing. Iya, tolol lah. Orang tuh nggak bisa ngelawak. Belajar bego lu. Apa? Gimana bro? Apa kabar bro? Terlalu alay. Terlalu Thank you banget ya bro. Terlalu gimmick, gila. nggak raw, nggak original. Gila. Nalarious. Gue kasih connect dulu. Di sini adalah pengkoleksi mobil mahal. Enggak gila, amin. Tapi amin. Ya Allah, amin. Dia punya mobil yang waktu kasus John F. Kennedy ditembak. Itu mahal banget tuh. Lo mobil apa sih? Lama banget anjing. BMW semua ya? BMW. Fokus BMW. Apa? Coba dong, kasih tahu. Ini penonton gue nih yang belum ada. Ya nanti akan ada, mereka harus tahu. Anjir. Iya, di Spotify sih ada satu ya. Halo penontonnya Ruang Nawar. Ada halo aja. Apa BMW gua? Iya, lo mobil apa aja? Di rumah itu gua ada BMW E34 520 tahun 94. Jing. Terus Matic satu lagi. Matic. Oh, tahun 94 Matic. Yes. Emang ada ininya? Ada yang manual. Oh, dia tuh gitu ya? Enggak, gue nggak paham. Oke. Terus satu lagi BMW 30 318 91 manual. Oh, lu yang manual yang 30 ya, 18. Salah E30. Oke. Yang lu biasa pakai? Oh, ini dia. Maaf ya, guys. Yang biasa gue pakai Broto. Oh, ya ada namanya. Jadi coba kasih tahu ya. Yang si E34 itu gue kasih nama Broto. Oke, kayak anjingnya Gofar tuh. Iya. Kira ngikutin lagi gue ntar. Lah. Terus berarti itu sama-sama dikasih ke Putri Tanjung. Ya, terus kalau yang E30 namanya Brenda. Oh. Gitu. Tapi yang lebih sering gua pakai adalah yang E34. Broto. Karena emang gue lebih lama pakai dia dan dia Matic. Sebenarnya gue bisa manual, cuman kayak ya capek. Lebih enak Matic lah. Yeah. Suruh pilih lebih enak nyetir Matic daripada nyetir manual kan. Jadi gue lebih sering pakai Broto. Tapi kenapa namanya kan Broto kesan cowok, kalau Brenda kayak cewek kan? Itu emang lu nggak ada atau emang ya udah deh gue. Jadi niat awalnya kan. Apa emang ada kelaminnya pas itu cek? Soalnya kalau lu lihat BMW E34 gue yang ini, tring. Nah, itu disuruh ngedit. Orang gue aja nggak pernah ngekat. Yang BMW 34 ini, itu kan bentuknya tuh kayak sangar banget gitu loh. Jadi warnanya tuh hitam, terus dia pas gue ambil itu dia pakai velg ring 18, jadi kayak gede gitu. Terus warnanya hitamnya pekat, terus tapi nggak dop. Bentuknya enggak. Kilat mengkilap gitu. Kilat. Terus bentuknya modelnya klasik banget gitu kan. Jadi terus dia platnya B. Terus gue mikir, nama cocok ya. Kayak gue pengen dia tuh kayak laki gitu, yang kayak laki. Aderai, kayak nama Gibran. Laki, tapi kan laki banget. Terus itu. Nah akhirnya gue kasih lah namanya Broto gitu. Oh, karena lu ngelihat secara desain ini banget, maco banget. Iya, kayak maco banget lah, pokoknya ya sangar banget gitu. Terus akhirnya baru nggak lama gue ngangkat si E30. Dia warnanya sih lebih light lah, kayak abu-abu monyet. Ke gua. Coba ke depan dong. Wah parah ini. Depan kita ada juga pengkoleksi mobil. Iya. Tapi mobil bekas. Mobil rongsok. Terus si E30 itu karena warnanya lebih light kali ya. Terus gue sebenarnya nggak expect. Gue nggak yang planning dia namanya cewek gitu. Cuman karena emang Broto udah cowok, gue pengen dia tuh sepasang gitu lah. Jadi kayak cewek, dan dia platnya D dari Bandung. Terus yang Broto B dari mana? Jakarta dong. B Jakarta. Nggak paham gue. Bekasi juga B nih. Iya. Terus habis itu akhirnya
gue mikir apa ya biar kayak kakak ade ya udah Broto Brenda karena masih ada D-nya gitu. Itu nggak nyambung sih sebenarnya, ini asal aja. Nggak ada filosofinya, cuman kayak Broto Brata tuh jadi kayak karena kembar. nggak ada D-nya. Tapi ada Brata. Broto Brata, sebenarnya iya sih. Ya oke. Tapi kalau misalnya si Brenda ganti warna lebih ini jadi Brata dia namanya. Oke. Tapi warna berarti kalau Brenda tuh tapi hitam juga, cuman lebih light atau Dia sebenarnya di STNK sih abu-abu ya? hitam ya, tapi Iya. gue ngangkatnya tuh udah abu-abu apa jatuhnya ini abu-abu nih kayak gini. Ting. Berlebihan anjing, gue Gitu. suruh ngedit 2 kali. Gue nggak sesar Gitu. numerik. Kasih. Kayak dikasih tahu nama aja. orang-orang sesar siapa. Oh kan di Yang video ini Jakarta orangnya. Ting. Jakarta nah, tambah lagi anjing. Gue bilang gue nggak ngedit bangsat. Gitu. Oh gitu. Tapi lu Ya. dari dulu emang suka mobil atau kan lu waktu itu cerita katanya karena suami lu. Iya. Dia tuh bohong sama ini guys, kontennya bohong. Nih brand-brand mau masuk jangan. Anjing. Mau hancur. Anjing. Jangan. Dia gak suka mobil, dia cuma suka karpetnya. Jadi dia cuma ngincer, oh karpet mobil nih enak nih. Aneh ya, janggal Iya, banget orang suka ada karpet kalau ada mobil. ya kali. Janggal. Ya. Oke, apa lu dari dulu apa sukanya deh kenapa akhirnya suka? Karena kayaknya jarang deh perempuan otomotif. Iya. Udah banyak sih ya. Lu nggak tau she drive sih asik. Langsung promo ya, kasih tahu. Enggak. Kenapa dulu? Kenapa awalnya? Ya kenapa dulu awal dulu? Awalnya itu enggak sih sebenarnya. Dari kapan deh? Sebenarnya gue emang maksudnya gimana ya? Gue tergolong cukup cepat bisa nyetir mobil. Jadi gue tuh kelas Dari kecil. SD tuh gue udah bisa nyetir mobil sebenarnya. Karena Gila. gue kan dari BNN. Kok Karena BNN? goblok. Terus habis itu karena kan gue tuh dari kecil itu bongsor badannya. Jadi kayak gue tuh Oh udah se-Yao-Ming 180 cm kayak LeBron. terus menyurut sekarang gue jadi LeBron James ya. LeBron James. Terus habis itu Shaquille apa? O'Neal. Anjing ah. 190. Takut nggak lu gue kayak gitu? Takut sih kalau lu malam-malam bawa pisang gitu segede Shaquille O'Neal. Halo Vicky. Takut gua. Takut dipukul anjing. Terus. Terus habis itu apa namanya? Lanjut ya, Kak. Iya kan gue emang bongsor terus kayak gue tuh udah kayak diajarin gitu lah nyetir terus akhirnya lama-lama gue les kan. Jadi SMP tuh gue udah mulai les. SMP. Oh, anjing. Iya SMP tuh gue udah les. Emang boleh ya, Cik? Kayak waktu itu boleh dah. Emang nggak ini ya? Kalau lu les mobil Les mobil. yang ini kan yang biasa di enggak yang Apa SMA ya? Gue lupa deh. SMP deh. Kayaknya SMP Anjing, gue SMP les mobil. udah bisa deh kayaknya. Oke. SMP tuh gue, kalau nggak salah gue udah bisa bawa mobil tapi nggak boleh kan. Jadi Ya, maksudnya SD kan tadi bahkan lu bilang Iya. udah bisa nyetir. ya menuju SMP lah. Ya, oke. Menuju SMP. Oke. Coba ulang ya. Anjing salah di info, rewind anjing. anjing. Terus Jadi mulai dari kecil tuh gue udah bisa bawa mobil. SMP tuh gue udah bisa bawa mobil. Terus abis itu gue dilesin, gue lupa tepatnya gue kelas berapa. Oke. Terus jadi kayak saat teman-teman gue masih belum bisa bawa mobil, gue tuh udah bisa duluan Ya. gitu. Terus akhirnya ya udah tuh kayak ya udah gue pengguna mobil aja gitu kan. Tapi gue Oke. nggak ada yang interest karena bokap gue bukan tipe yang otomotif banget. otomotif banget dan jadi gue nggak ada influence dari orang sekitar gue nih untuk Oke. main mobil kayak gitu kan. Nah akhirnya gue Bentar, sorry. Terus pas lu pertama kali nyoba mobil karena pengen aja berarti? karena mood gue harus bisa mobil dan ternyata gue penikmat menyetir mobil gitu. Nah ini Oh. mungkin satu hal yang lucu juga ya. Jadi gue tuh pernah ngobrol sama bokap gue. Kayak bokap gue itu tipe yang kalau kemana-mana itu ya udah gue aja nyetir gitu. Mau itu di keluarga dia, di keluarga Paham. ya jadi kayak emang seneng nyetirnya. Dia tuh entah gue kan bingung ya, entah dia nggak percaya atau gimana. Bahkan sampai gue udah punya suami, dia lebih suka ya udah papa aja nyetir gitu loh. Padahal ada laki gue, paham nggak? Terus habis itu gue suka nanya, waktu itu gue awal-awal nanya, kok papa nggak capek sih kan? Waktu udah nambah tua gitu kayak papa Iya. kok nggak capek? Mata kan kalau juga bisa udah capek kan. Nyetir kan capek, apalagi macet. Enggak, papa tuh fun banget nyetir mobil. Gitu dia bilang. Jadi dia tuh punya mungkin me time dia. Jadi dia tuh suka kadang Paham. nyetir aja gitu, nggak tahu Iya. kemana. Nyetir Iya, aja gitu. Iya, Jadi emang ada tuh iya. emang dia menemukan funnya di nyetir mobil. Iya, Dan iya. ternyata gue nggak sadarin ternyata gue juga punya itu gitu loh. Jadi kadang tuh oke. nyetir mobil itu jadi me time gue. Nyetir mobilnya ya. Jadi kayak lu sendiri di mobil, lu kadang lu tipe tapi lu nggak nyetir sih ya? Lu nggak Gua nyetir ya? tapi motor, gua happy banget ini. Gua kalau kusut mungkin kurang lebih sama ya, cuma bedanya di kendaraannya. Gua kalau misalnya pusing dan misalnya burn out pengen nyari ide,
gue keliling. Oh. Tapi memang bukan di nyetirnya happy-nya jalan-jalannya. Iya. Tapi kan gue tidak suka traveling kan, gue Iya, lebih iya. karena ngelihat banyak orang. Iya, Gue suka iya, itu iya. ngelihat ada pemandangan di jalan gitu, Iya. itu doang. Kalau gue kadang bisa nyetir, nggak nyalain radio, nggak nyalain lagu anjir. Jadi sepi. Oh jarang tuh. Jadi gue kayak nyetir ya udah gue bukan ngelamun ya nyetir ngeliat jalan tapi nggak ada suara apa-apa. Jadi ya emang suara motor, suara apa lewat, mobil lewat segala macam. Jadi bener-bener Antek. Ada suara itu nggak? Jadi di jalan ada antek. ada tuh zaman sekarang. Bagus tuh anjing. Lagi nyetir ada suara antek asik. Aneh banget anjing. Gitu terus gue suka aja nggak dengerin apa-apa gitu loh. Kita Kayak senyap banget tuh. senyap. Iya nggak senyap dong, ada suara motor dan mobil dan lain-lain dong. Ambience Di ini doang, jalan, ambience iya, normal di berarti. jalan. Ya udah, mungkin gue secara nggak langsung gue kayak bokap gue kali ya, kayak penikmat menyetir mobil gitu loh. Nah akhirnya, ya udah tuh ternyata pas gue udah nikah segala macam, gue ketemu laki gue yang emang dia passionate banget sama otomotif. Oke, berarti emang laki lu mah dari dulu. Dia emang dari dulu ngulik mobil lah kayak gitu Oke. kan. Nah, Montir, laki lu montir. terus habis itu, aduh gue nggak nemu lagi jokesnya. Terus habis itu Kenapa akhirnya harus keluarin? Oke. iya nggak apa ya, gue cuma ketawa dong. Terus akhirnya gue ketemu si Broto ini sebenarnya mobil bokap mertua gue. Gitu. Jadi Oke. si laki gue sama bokapnya itu emang dua-duanya emang suka mobil. Oke. Nah ternyata si bokap mertua gue tuh terakhir dia punya tuh si BMW 34 ini, dibawalah ke rumah gue waktu itu. Oke. Terus kayak anjir mobil apa nih, kayak mobil mahal gitu, kayak mewah Oke, gitu. paham. Karena kayak nah abis itu dia waktu itu tuh udah nge-modif knalpotnya, jadi kayak makin berat gitu suaranya kan, bung gitu. Terus Ya. gue kayak anjing keren banget nih mobil kayak gitu Oke. kan, tapi gue nggak ngerti itu apa. Gue cuma tahu tuh logo BMW udah. Oke ya. Kayak ya, iya gue nggak tahu basic itu aja lah ya. mobil sama mobil baru, itu mobil apa jenisnya segala Bahkan lu nggak bawa E34 gitu, Gak berarti lu belum tahu, tahu. gue tuh benar-benar nggak tahu awalnya. Terus akhirnya ternyata gue nggak tahu tuh deal-dealannya gimana antara laki gue sama bapaknya. Terus akhirnya ya udah kita asuh lah tuh si mobil E34 itu. Oke. Dia cerita ke gue, cuman gue nggak yang mengalami penolakan karena gue suka bentuknya. Jadi dia tuh bentuknya kotak gitu. Oh paham. Iya, lu Oke. kalau tahu BMW 34 tuh dia bentuknya kotak, terus klasik banget dan timeless Kayak Karimun? gitu loh. Bukan dong, Oh, bukan. kan sedan. Oh iya. Terus habis taunya cuma Karimun doang ya. Taunya cuma Karimun doang. Sama ini Vintas yang pengetahuan. lagi banyak di Jalan Kemang. Terus habis Almarhum itu- Vintas. Terus Lucu banget almarhum Terus habis- Vintas. habis itu apa namanya? Ya udah gue nggak ngasih penolakan lah. Terus Iya, karena iya. gue Untuk dapat mobil itu ya. Iya, emang gue suka sama modelnya. Akhirnya setelah gue telusuri, terus gue, wah kalau gue naikin tuh nyaman banget sih. Dan gue baru tahu itu ternyata mobil tahun 94, yang mana lebih tua setahun daripada gue. Gue kan 95 kelahirannya. Oke. Dia lebih tua. Jadi dia- abang. Iya, Bang Broto. Abang Broto. Asoy. Anjing, aneh banget. Terus habis itu, ya udah terus gue kayak, anjir, tua ya ternyata ini mobil tua tapi masih sehat gitu-gitu. Terus kayak gue nyetir mobil itu tuh kayak, wah rasanya tuh nyaman banget cing, kayak orkai gitu lah. Gue ngerasa jadi Cing lebay banget, orkai anjing. gitu. Kayak Ini tapi orkai. emang Iya. fun fact nih ya, FYI aja. Itu mobil E34 kan seri 5. Seri 5 itu di BMW itu emang didesain khusus, bukan didesain itu lebih ke mewahnya gitu. Jadi Oh, interior. BMW itu ada jadi Oh. emang secara keseluruhannya. Jadi BMW itu ada seri 3, Oh, paham. seri 5, seri 7. Iya, iya. Yang jadulnya ya. Nah, seri 3 itu emang didesain atau dibuat itu Masyarakat umum. lebih ke sporty. Oke. Ininya apa ya? Temanya apa? Iya, paham, sifatnya? paham. Kayak luxury, ya Iya, kayak jadi- brand kan, street, luxury sama Bener. entry level, ya paham, paham. Nah, Oke. kalau si seri 3 itu, yang E30 tuh seri 3 gua. Seri 3 itu dia emang dibuat itu lebih sporty kalau BMW. Oke, Kalau oke. seri 5 itu emang lebih ke tadi gue bilang mewah gitu lah Iya, kayak luxury, gitu-gitu. iya. Seri 7 itu lebih ke apa ya? Gue lupa lagi seri 7 itu apa. Jadi Oke. emang seri 5 itu dulu kalau gue pernah baca di mana itu kayak mobilnya presiden dulu tuh zaman-zaman dulu tuh Oh, malah pakai oh. diplomat gitu tuh pada Bisnis-bisnis Nah, pengusaha seri 5 CEO tuh. gitu-gitu. Iya itu pakai seri 5.
kalau yang anak-anak mudanya kayak Boy, catatan si Boy gitu, itu kan dia pakai BMW 30 sporty. Oke, berarti yang gitu. 3, seri 3. Seri 3 tuh yang lebih anak muda segala macam, lebih sporty lah gitu. Nah, kalau si E34 ini emang mewah gitu loh. Emang dia didesainnya untuk mewah, dan bahkan kan gue serinya 520. Yang seri di atas gue 530 itu ada kulkasnya, Cing, di tengah-tengah. Anjing. Di bangku belakang, di tengah-tengahnya kalau lu buka armrestnya itu ada kulkas di situ. Gitu. Jadi emang pelayan, ada pelayan di. Gitu. Jadi kalau lu nggak beli itu, dia akan stay di situ aja dia. Kayak hibernasi ya. Kayak diem aja gitu. Kalau dibuka baru dingin. Dingin, pelayan kedinginan. Bego anjing. Nah, gitu. Bahkan Chris Evans yang waktu jadi Captain America saking dinginnya. Lebih bangun Avenger dari BMW. Tapi katanya juga pernah ada yang, gue lupa ada E34 atau yang mana ya, ada yang teleponnya juga. Jadi memang ada telepon rumah gitu. Iya, telepon rumah di dalam mobil. Di era dulu sih ya. Kok dulu ya? Prabayar. Gue nggak tahu ya di telepon, maaf nih. Pakai wifi masalah. Terus habis itu Speedy tuh, masih Speedy. kabel mikir lah tuh gimana. Gak tahu tuh gue. Iya, kabel. Terus habis itu kabel, gue udah kabel. Terus habis itu maksud gue artinya, jadi mobil itu memang zaman dulu tuh emang buat pejabat gitulah. Iya. Jadi kayak buat orang-orang penting lah kayak gitu, ada kulkasnya, ada teleponnya segala macam. Nah, baru tahu nih gue nih. Akhirnya si E34 ini memang secara overall gue rasain sebagai pengendara dan sebagai penumpangnya itu nyaman banget. Gitu. E34. Nah, turning point-nya gue suka banget sama memakai mobil tua adalah waktu itu gue pernah nih jalan dari PIK ke BSD lewat tol dong. Lewat tol, gue jalan santai dengan musik nol nih kayak biasa. Gue nggak dengerin radio, nggak dengerin apa. Gue jalan. Cuma ada acapella di belakang, picture fact. Iya. Ribet ya, lebih ke ribet mbak-mbaknya. Terus habis itu ada yang bokap. Kapnya plastik lagi. Terus habis itu gue lagi jalan santai di tengah nih, jalur tengah. Gue jalan santai, tiba-tiba gue liat di spion tuh ada mobil BMW E30. E30 berarti Brenda dong? Brenda ya, kayak Brenda, temennya Brenda. E30 ngebut dari belakang, dia kayak nyalip-nyalip berapa mobil gitu. Anjing. Untuk menuju ke belakang gue. Terus kenapa nih mobil? Belakang lu persis? Oh, lu kelihatan ya dia nyalip ya? Kelihatan. Terus tiba-tiba dari belakang gue, dia ke kanan gue. Itu di tol tuh. Dia ke kanan gue, terus dia ngelakson, dadahin. Anjing, di situ gue kayak, anjing gue keren banget sih. Oke. Paham gak lu? Iya. Lu gak paham ya? Iya, jadi paham kayak notice kan? Kayak Vespa. Iya, paham kayak solidaritas kayak kita sesama pengguna BMW tua gitu. Jadi kayak Vespa kan harus infonya dia abis gini langsung drag gitu. Langsung pindah jalur. Dia gini-gini, lagi ada penculik di belakangnya. Gitu. Oh itu minta tolong, ditodong. Ya, penculik kayak perampok masih make sense. Kalau penculik harusnya dia udah disekap. Bodoh anjing. Analogi kayak jalan nih orang satu kadang. Terus gitu. Jadi itu gue kayak anjir, gue kayak keren banget nih gitu. Dinotis nih kayak bawa mobil tuh gue kayak keren banget kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah sejak saat itu gue mulai ngonten mobil, terus mulai cari-cari teman lah yang pakai mobil-mobil tua juga. Dan ternyata cewek-cewek tuh banyak. Gitu, dan serunya jadi banyak karena lu ikut komunitas tuh kayak jadi banyak teman aja. Jadi kayak gue pernah waktu itu fan belt gue putus si Broto. Fan belt tuh apa ya? Tali yang di antara mesin sama kipasnya mobil fan belt gitu. Oke. Kayak ada sebuah belt ya gitu. Fan belt. Jadi bentuknya dia di kayak depan berarti kan? Lu tahu kayak, nanti gue diketahui lagi sama yang ini otomotif. Jadi lu tahu kayak nggak ada yang nonton. Lu tahu kayak kaset yang ini. Paham, kaset kan dia pita. muter kan, pita gitu. Nah itu putus lah, terus belibet, terus kayak jadi si setir gue tuh nggak bisa digerakin kanan kiri. Oh gini dong? Iya, jadi berat. Terus gue langsung panik, gue langsung minggir gitu kan. Terus gue nelfon towing dan lain-lain. Ada orang berhenti di pinggir jalan karena gue ngebuka kap si Broto kan. Gue buka kap, terus ada orang berhenti. Ternyata dia orang E34 juga, komunitas E34. Jadi dia kayak mau ngatain, gue masih aman. Ih, kasihan nih. Gini. Apain Mbak? Ini masih gini-gini. Oh ya udah saya lanjut ya. Cuman buat sini. Basa-basi aja. Ya, terus? Gitu disamperin gitu. Jadi emang sesolid itu sih, sesolid itu. Terus disamperin, terus kayak padahal saat itu dia lagi nggak pakai BMW.
Jadi dia lagi pakai mobil. Dah, tapi lu tau dia motor punya ya. BMW 34? Komunitasnya 34. Oh dia Komunitas. ngomong pada Emang kenal anak. Oh, jadi kayak lo kenal. suami gue sih yang kenal. Jadi ya gue juga tahu juga akhirnya. Iya. Terus habis itu maksudnya sesolid itu gitu loh. Jadi Iya, bahkan dia lagi nggak bawa mobil BMW tapi dia minggir. Iya. Terus dia nolongin meskipun kayak cuman bantu mental support aja Iya, tapi tetap tapi itu kan nemenin dia- sampai si towingnya datang kayak gitu. Jadi seru sih. So far gue seru banget sih. Enjoy banget gue. Wih, Anjay. ada enjoy banget gue. Enjoy banget gue Tapi gitu. kan tadi dulu E34 kan lebih ke luxury, kalau Ya. E30 lebih ke sporty. Sporty. Nah, kenapa lo akhirnya mutusin untuk beli E30 juga? Kenapa nggak beli yang luxury lagi? Kan nyaman tuh. Oh, karena gue suka modelnya sih. Jadi di gimana ya? Jadi MRT berhenti deh. oh iya lagi. Terus? Mau lihat nggak? Nggak usah ya, nggak usah. Ya, bisa sih. Ini kan keren. Ya, kan. oh. Salah gue. Settingnya jelek. Terus. Siniin dong. Nah, yaudah deh, pakai dah. Oke, sip. Terus lang. Terus habis itu, jadi itu gue suka. Gue ternyata pas saat gue pelajari jenis-jenis BMW tua, itu ternyata gue suka sama BMW yang kotak dan matanya bulat. Ya, Oh. misalkan Kotak dan matanya iya, bulat. jadi misalkan si Cesar chat gue lagi. Oh enggak. Ini gue kasih tau aja ya. Nggak, maksudnya gue kalau gue biar gampang ngejelasinnya. Ya. Nih, kalau BMW 34 itu kayak gini nih. Tuh, dia bentuknya kayak kotak, paham. terus matanya bulat. Iya, ininya. Gitu. Anjing kayak game-game ini. Anjing game-game mobil. Nah, kalau BMW 30 same. Hampir sama. Jadi dia tuh kotak bulat. Iya, bulat. Dan apa namanya? Menurut gue jadi sebenarnya yang model kotak dan bulat ini ada juga kayak BMW E28, BMW E28 lebih lama dong. Iya, tapi dia lebih tua lagi. Iya, karena kan kayak 3 punya kan. Mobi. Dia seri gue lupa lagi seri 5 apa seri 3 ya? 28. Gue lupa. Pokoknya ada lebih tua lagi BMW 28 terus BMW E12 kalau nggak salah. Anjing, itu E12. lebih kotak dan lebih bulat lagi gitu loh dan lebih lucu lagi sebenarnya. Tapi dia lebih tua. Jadi menurut gua kayak gue jadi kaget deh kalau nggak ngerawat mobil setua ini. Jadi menurut gue yang paling oke untuk usianya itu menurut gue ya si E34 sama E30 ini kayak gitu. Jadi karena banyak juga yang punya atau lebih banyak. Underdeal-nya banyak. Underdeal-nya Lebih banyak, Oke. lebih banyak yang punya, lebih banyak yang pakai juga. Jadi kayak mau nanya-nanya apa tuh lebih gampang kayak gitu. Jadi setelah pokoknya tuh kalau di seri 5 setelah E34 itu ada E34 habis itu E39. Nah itu tuh bentuknya udah nggak bulat lagi matanya. Jadi dia udah mulai gepeng gitu. Terus ya bentuknya ada gitu-gitunya lah kayak gitu. Jadi terus si hidungnya juga nggak kayak si E34, si grillnya depannya itu kayak gitu. Jadi pokoknya dia lebih nih dia ini kan kayak lucu gitu ya, kayak pesek gitu kan. Terus ada kayak Munchkin. Ada gini. Iya, kayak pesek gitulah. Nih, kalau yang E39 di atasnya broto kayak gini. Tuh dia udah mulai lebar terus matanya udah nggak bulat. Oh, paham. Nah, gue tuh udah mulai modern. Mulai modern. Nah, gue tuh nggak suka kayak gitu. Ini seri 5-nya. Kalau seri 3-nya ada E36, abis E30 tuh E36 itu juga udah mulai kotak, udah mulai lampunya gitu lah, nggak bulat. Modernnya. Nah, gue agak kurang suka sebenarnya bentuknya, secara bentuknya. Jadi kalau cewek kan mungkin pertama kali lihat maksudnya pertama kali suka tuh bukan karena dia mesinnya gimana atau apa, bandel atau enggak, looks tapi gue lebih ke looks gitu, jujur aja. Jadi gue emang suka mobil tuh gara-gara looksnya. Gitu, that's why gue ngambilnya 30 yang emang masih sama lah, dia masih kotak dan matanya bulat kayak gitu. Oke. Nah tapi kan merek lain juga kayaknya ada kan? Kayak Mercy. Kenapa BMW? Kan lu kayak bisa ngambil Mercy juga kotak nggak sih? Enggak ya? Enggak, dia beda sih. Maksudnya bentuknya kotak. Kan kayak emang satu era kan? Sebenarnya iya. Tapi kenapa waktu itu lo? Kenapa nggak Mercy? Kenapa nggak kayak BMW, Mercy, Volkswagen? Terus lu buka showroom? Jadi jualan. Karena memang awalnya gue BMW, terus kayak jadi tuh perbedaannya kalau setelah gue rasain ya, perbedaannya BMW sama Mercy adalah BMW tuh memang mobil tuh dibuat kayak lu nyetir mobil itu tuh rasanya tuh pengen ngebut. Tapi kalau BMW, tapi kalau Mercy, gue pernah nyobain Mercy tua sih.
Mercy baru juga pernah, tapi Asik. Jakarta Journey. Gila. Kasih tau promo. Kasih promo. Jakarta Asik. Journey pakai mobil-mobil keren. Aso. Yang kita dapetin gratis. Dan Terus dirusak. Anjing, enggak dong. Nanti nggak ada yang mau ini anjing, nggak ada yang mau bantuin pro ini. Iya, masuk support. dong, gak apapun. Bloko. Boleh, biar si bloko kita cinta. Terus Cinta bloko. Terus habis itu apa namanya? Perbandingannya masih tua sama BMW tua itu, kalau menurut gua, secara gua ngendarainnya, kalau BMW itu emang kayaknya didesain atau dibuat tuh kayak lo tuh pengen ngebut gitu rasanya. Okay. Tapi kalau Mercy itu rasanya tuh pengen Santai. slow, santai, Oh. kayak enjoying the apa namanya jalanannya, kayak gitu-gitu, kayak lebih nggak pengen ngebut rasanya gitu. Terus sebenarnya enak dua-duanya, tapi gua kayaknya lebih ke BMW, makanya gua bisa untuk agama gua BMW. Tapi jujur ya, kalau kata anak-anak sih kayak yang boleh aja sih orang punya BMW punya Mercy ya boleh aja. Cuman maksudnya kebanyakan tuh orang-orang tuh kayak misalnya abis dari BMW ke Mercy tuh kayak lu pindah agama ya gitu bahasanya. Gue baru tahu juga tuh. Iya. Paham, bahasa paham, mereka aja kayak paham. pindah agama gitu. Kayak Samsung ke iPhone. Iya kayak gitu-gitu iPhone, pindah gitu. agama. Jadi kayak kadang pindah agama gue yuk pakai Mercy yuk gitu-gitu kadang. Bahasanya sih gitu. Oke, tapi Gitu. karena ini ya, karena kan lu juga tadi bilang karena lu sebenarnya suka nyetir, mungkin di situ kali ya? Iya, suka nyetir, terus nggak tahu sih kayak lebih dapat. Mungkin gue emang lebih awal ketemu si BMW, makanya gue langsung cintanya ke BMW. Mungkin beda halnya kalau gue awalnya mobil Mercy. pertama gue Mercy gitu kan. Mungkin akan lain hal ceritanya. Cuman gue awalnya memang udah BMW terus udah kepincut lah sama BMW terus emang enak, kayak sporty abis gitu, kayak lu ternyata seru banget ngebut gitu. Seru banget ngebut. kayak ngobrol sama Valentino Rossi anjing. Seru banget. Lu nggak tahu nama tengah gue. Iya, siapa? Kasih tahu. Coba kasih tahu penonton gue. Kasih tahu asik. Bang bandel banget anjing. Bandel. Oh gitu. Enggak, karena kalau di gua enggak pernah ini sih. Lebih ke enggak paham kayaknya. Dan kayak mobil ngebut tuh kayak susah deh. Gue timpal gue. Enggak. Ngebut pakai mobil tuh kayak susah gitu. Ya Dan kayak kalau mengerikan. di Blok M ya susah. Jangan di Blok M lah aja. Ya harus di jalan tol lah yang Dia kosong tebet lah. gitu, misalnya dia tebet gitu. Terus ada Makin sempit jualan ya. ini Iya, tahu bulat tahu ya bulat. nggak bisa, tetap nggak bisa. Gitu. Nggak Nah, kalau Mercy tuh punya looks elegan. Apa? Iya betul. Iya, kalau- Lebih klasi ya, lebih Iya, elegan sih benar. elegan. Soalnya kalau BMW emang sporty kan kayaknya. Sporty, benar. Sampai sekarang pun Pengamat. nih gua kasih tahu aja. Takut. Maksudnya di GLC dan S-Class tuh gila. Itu doang yang bisa gue sebut. Iya sih dan S-Class. Dan itu juga sebenarnya gak masuk doang. Si kategori itu. Nggak ngomongin mesin, gak tahu. Gitu. Gitu. Tapi lu belajari mesinnya gimana? Seiring berjalan waktu aja gitu. Seiring berjalan waktu. Sama kasus-kasus yang lu alamin. Betul, jadi gue tuh memang dari awal karena gue berhubungan dengan mobil tua, itu gue selalu diwanti-wanti setiap punya mobil tua itu kita harus lebih aware sama mobil. Kalau ada bunyi apa, kalau ada Ontek. lagi anjing. Salah Capek mobil. udah capek. Lah, elah jangan ketidur, nanggung aja terus. Nggak, anjing. Apa namanya? Kalau ada bunyi-bunyi ada bau apa gitu, mau kentut. Tiba-tiba ada orang di belakang kentut. Oh maaf saya pikir tadi oh rumah saya. Aduh saya nggak ada kulkasnya. Jadi pelayan tadi salah. saya mau ke yang ada kulkas. Salah. Jadi dia yang kentut anjing. Dia dari mana tapi ya kalau berarti ada momen dia cabut ya. Iya. Salah. Ini kalau salah mobil. Abis dicuci, saya keluar dulu disuruh keluar. Dipikirin lagi anjing masih dilanjutin. Nggak usah, Lucu banget Mas. tuh anjing Nggak usah. pembantu di kulkas tuh lucu banget terus. Terus habis itu Terus ya udah, apa namanya, harus lebih aware lah sama bunyi. Yang Iya. paling penting tuh bunyi sih. Karena waktu itu pernah gue lagi sendiri nyetir malam-malam, terus gue tuh kayak abis keluar tol tuh kayak gue ngerasa ada Vespa nih ngikutin gue. Karena sebenarnya kayak tek gitu-gitu. Terus Oh, lu Vespa ngerasanya kan, ada ada oke. Vespa di kanan gue. Gue ngerasa kayak gitu. Terus habis itu again kan gue gak nyalain lagu kan. Terus habis itu ada suara Vespa, terus lama-lama gue nyampe rumah gue depan komplek.
kok masih ada Vespa, terus gue ngeliat ke belakang kagak ada apa-apa, kan gue takut ya, lebih ke horor gitu gue takut ya. Lu tau sih gue penakut kan. Walaupun hantu pakai Vespa sih janggal ya. Kayak Bisa aja sih. ngapain gitu kuntilanak beli Vespa Matic aja ngapain dah. Bisa aja sih. Mending hidup lagi. terus Terus habis itu ternyata terus gue coba buka jendela, terus gue kayak dengerin keluar kuping gitu kayak dari kap mesin nih suaranya. Anjing. Jadi bukan Vespa. Tapi itu kayak sebelah kanan doang. Sumbernya dari kanan, tapi sebenarnya di kap depan. mesin. Oke. Maaf. Terus Abis itu ya udah ternyata emang ada something wrong. Waktu itu coil gue ada yang copot satu. Terus anjing. udah. Itu tapi nggak bikin mogok. Enggak. Tapi kalau lama kelamaan gue tetap paksa itu bisa brodol tuh mesinnya, bisa hancur gitu. Anjing. Gitu. Satu doang padahal ya? Satu coil. Kalau nggak salah satu deh. Gue lupa deh. Coil tuh ada berapa emang? Nggak tahu lagi. Gue nggak tahu. Mas Indra, coil ada berapa? Dalam satu mobil coil ada berapa? Coil mobil ada berapa? Coil. Kalau 6 silinder? Ada 6. Oh, ada 6. Per silinder tuh 1 coil. Berarti ada 6. Oh, berarti silinder gue 3, berarti 3. Lord. Oh gitu. Nah tapi tuh lu tuh nggak takut ya? Maksudnya kayak kalau gue mah punya ketakutan anjing di jalan mogok tuh gue motor aja. Kalau gue tuh paling takut di jalan tersesat kan, gue buta arah ya. Jadi gue takut jalan. Jadi motor aja. Kayak kenapa-napa, makanya gue bawa cash mulu tuh karena gue takut kalau misalnya bocor lah atau apa aja. Itu motor ya. Nah lu kan mobil. Kalau motor gue masih bisa dorong. Mobil. Kalau gue sih kuncinya, Hah? Iya. Normal kalau gue nih. kuncinya sih, Dia gitu. kalau gue kuncinya cuma satu sih. Gue cuma takut sama Allah. Iya semua muslim juga mungkin sama. Tadi dosa gue lucu tapi jadi jayus aja. Iya itu jadi. Terlalu jayus. Nggak Ya, apa-apa. apa Nggak, ya? semua amin. Ya, amin. Masuk surga kita. Amin. Apa tadi ya? Takut. Tiba-tiba doa. Ya kagak takut sih. Ya maksudnya takut. Makanya kalau misalnya gue sebelum pakai tuh gue kayak cek dulu gitu loh. Gue nyalain mesin nih, ada suara aneh nggak? Kalau nggak aman. Temperaturnya masih di tengah nggak nih? Kalau terlalu ke kanan berarti takut ada potensi overheat. Itu gue nggak jadi bisa pakai gitu? tuh. Iya gue harus cek lah semuanya. Nggak, overheat tuh ngaruh. Iya iyalah bisa meledak nggak sih mesin? Bisa jebol mesinnya kalau overheat. Oh gue pernah lagi si E30 gue overheat. Tapi itu laki gue yang bawa. Banyak deh. Lagi lo meledak hampir. Enggak lagi. Terus habis itu pokoknya banyak variabelnya yang bisa menyebabkan mobil tuh kenapa-kenapa. Jadi kayak sebelum lu pakai mobil itu ya lu cek dulu suara misalkan, terus tadi gue bilang kayak overheat si temperaturnya segala macam. Terus gue juga akhirnya jadi masang voltmeter ya, apa sih yang buat itu di mobil tambahan, jadi ngecek voltase mobil kan harus di bawah 14 ya, gue lupa deh, 13 kan. Harus di bawah ya? Di Iya. bawah angka itu? Karena kalau range kayak 12,9 sampai berapa gitu gue lupa. Oke. Kalau di atas? Apa? Kalau di atas? Jadi siaran radio. Di atas frekuensi hard rock. Kalau 120, 10. 120. Nah, Ya, terus. Gitu, jadi kayak dicek-cek lah. Terus kalau emang sebelum perjalanan jauh ya harus dicek olinya masih banyak nggak, kayak gitu-gitu. Masih cukup nggak, bukan banyak, masih cukup nggak. Terus kayak apa mas yang buat cairan overheat itu warna hijau? Radiator ya? Lem uhu. Iya, radiatornya gitu, pokoknya dicek semuanya kayak gitu. Oke, itu bikin lo lebih tenang. Ngomong apa tadi lupa. Gitu. Ya adalah harus dicek-cek lah kayak gitu. Okay. Nah, dan kalau udah ngecek itu lo lebih tenang. Lebih tenang. Jadi kayak ya udah aman nih, insya Allah. Tapi kan ada kemungkinan tetap bersalah di jalan. Iya, nah, kayak tadi valve putus kan nggak bisa dicek. Nah, itu gimana? Ya udah, bismillah aja. Enggak, berarti lu udah tahu pasti akan ada resiko itu. Tahu. Jadi makanya gue tuh selalu nggak pakai mobil tua gue kalau gue lagi buru-buru. Jadi paham. emang ternyata setelah gue pakai mobil gue itu gue sering pakainya pas weekend. Emang mobil weekend. Kenapa mobil weekend? Karena ya weekend kan lu lebih santai, lu nggak ada agenda yang harus buru-buru dan lain sebagainya. Jadi ya lu udah siap dengan segala possibilities gitu. Jadi setiap gue bawa mobil itu tuh kayak gue udah siap untuk apapun worst case yang terjadi. That's why gue jarang banget bawa mobil itu buat kerja. Misalnya dari hari Senin gitu pagi-pagi gue ada meeting, ada apa, bawa mobil tua, wah itu bisa deg-degannya bisa 2 kali lipat karena takut
ada possibility apa kayak gitu kan. Tapi kalau lu lagi santai segala macam, bahkan kalau misalnya gue lagi keluar kota gitu, misalnya emang touring sama teman-teman gitu ya, emang ya udah di otak gue udah harus siapin potensi gue ngeluarin duit buat towing dan lain-lain kalau ada terjadi apa-apa gitu loh. Udah harus ready itu ya? Emang gitu, emang udah di set ekspektasinya emang segitu gitu loh. Jadi biar lo nggak kecewa, biar lo nggak kaget segala macam kayak gitu. Gitu sebenarnya. Lebih murahan nyewa towing apa orang-orang berotot? Buat diangkat. Deddy Corbuzier gitu ya, sama Aderai gitu. Dia cuma dua itu kan lu, Chris John, LeBron gitu James, LeBron James ngangkat BMW. The Rock gitu gua. Lucu banget anjing, towing. Anjing, aneh banget anjing. Lebih murah orang berotot dibanding towing. Aduh capek banget ya gue. Bego lu gak boleh salah. Tapi kejadian paling lu, anjing, ini cukup menegangkan memakai mobil itu, karena pasti kan Jing. Iya. Pernah nggak sejauh ini? Yang paling aja. Itu sih si Vanbert putus sih. Itu udah karena paling tuh. Alhamdulillahnya kayak misalkan yang kayak tadi kan gue pernah sampai turun mesin yang karena coil gue bermasalah itu kan. Yeah. Terus gue tuh kayak sebelum itu kan sampai gue turun mesin kan. Jadi kayak gue diselamatkan dengan tanda-tanda dulu nih, kayak suara mesinnya kenapa, terus matahari terbit dari barat, munculnya Yajuj Majuj. Iya. Terus waktu itu doang anjing. kena aki hampir soak kayak gitu udah. Iya. Lu bayangin aki gue udah 20% anjir. Emang aki tuh ada? Aki sampai berapa sih? 20% udah parah kan? Dilihat dari mana 20%? Kesehatannya. Kalau itu bisa ngeceknya harus pakai apa? Iya, pas dicek ternyata tinggal 20% gitu. Itu kan udah parah banget kan, maksudnya tapi diselamatkan gitu. Gue nggak sampai mogok tuh pas aki gue 20%. Karena dia possibility-nya mogok. Tanda-tandanya dia kayak misalnya kayak apa ya, waktu itu gue lupa lagi, susah di starter apa gitu. Apa starternya lama, apa starternya kayak teret lama gitu. Jadi dikasih tanda-tanda itu dulu sebelum kejadian mogok kayak gitu. Jadi kebanyakan sih Broto alhamdulillah kayak gitu. Kalau yang gue rasain yang paling dari aja yang tiba-tiba banget ya Van Belt putus kan tuh nggak bisa diprediksi kan. Iya, itu nggak susah sih itu. Itu emang udah apes aja. Kalau Brenda itu udah pernah overheat, udah pernah kabel apa ya putus ya? Gue lupa lagi, pokoknya ada kabel putus tuh gimana? Kabel radiator anjir, selang radiatornya putus. Selang radiatornya putus. Selang radiator putus berarti apa yang kemungkinan terburuk terjadi? Ya, overheat. Dan meledak. Ngebul. Kayak ketuban pecah ya. Motor juga ada radiator ya? Nggak paham, bukan motor gue sendiri. Gue nggak pernah ngurus motor gue sendiri. Dibuka kapnya langsung ngebul. Langsung ada Patardo. Wow. Saplayan tadi. Masih. Apa? Kabel. Selang, iya. Iya. Gitu. Terus. Coolant. Tadi gue mau ngomong coolant. Isi air coolant tuh harus full, harus cukup. Karena kalau enggak nanti akan nggak dingin. Overheat. Dia buat mendinginkan sih ya. Anjing, berarti rawan buat overheat ya? Mobil gitu ya? Iya, kenapa ya mobil tuh rawan overheat ya? Kenapa mobil tuh rawan overheat? Ya karena salurannya udah dilewatin terus ya. Oke, jadi semakin soak gitu loh maksudnya. Semakin nggak lancar. Apa sih gitu. Kabel-kabel selang-selangnya itu udah berumur lah. Atau selangnya getas. Tapi kalau mobil sekarang udah enggak kan? Lebih kalau lu pakai Avanza tapi kayak udah 30 tahun juga bisa kayak gitu. Itu jadi mobil tua. Ya kalau pakai 30 tahun udah mobil tua, goblok. Iya, udah sebroto ya. Iya. Gimana sih orang dong ada. Gitu. Coba umurnya sama kayak lu kan. Enggak, gue masih 25. Ya udah, katro. Anjing. Gimana Tante? Terus apa namanya? Ya gitulah, kalau brandnya tuh lebih macam-macam sih. Pecah ban yang gue jadiin konten anjay. Bannya bocor anjir lama-lama. Ini karena kenapa aku atau emang gua ban yang nggak kuat? Tahu, tiba-tiba gue keluar, untung tuh masih dalam komplek, jadi gue dibilangin sama orang-orang tetangga gue, mama itu mbak bannya gitu, karena terus udah gini, iya santai duluan. Jadi tagap dulu. Kirain disapa ya. Wah itu standar, muka lu standar.
Udah lama banget. Dewasa anjing. Baru aja dewasa anjing. Standar. Bukan lu standar. Udah gitu mobil standar. Terus ada pelayan yang keluar lagi apa? Nggak masuk kayak gitu. Terus, ntar coba lagi. Terus, Anjing emang. terus. Apa iya pernah pecah ban terus sampai Pecah. nih gua kasih tau deh konten gua. Asik. Sampai ini Ntar gue kan tayangin full. Jadi orang cuma nonton konten lu doang. Ini gak ada podcast ini. anjing. Si Brenda kan gue velgnya yang lebar gitu loh. Gue lupa dah lebarnya berapa. Jadi kalau misalnya dia bannya tuh diketarik gitu loh, Cing. Maksudnya apa? Enggak lu maksud gue. Kayak ini ya, kayak karet yang lepung Iya, gitu. iya. Miti. Oh iya, Miti. Anjing kayak gitu. Lu ada sinyal nggak? Sinyal nih. Ada gak tahu. HP Oh gua iya, kan di sini. direkam. Iya, satu kan juga Motorola apa kagak bisa dapet sinyal, susah. Ih, gue mau cari pokoknya bentar ya, sabar ya. 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 Live stream aja apa ini? Live stream aja lucu. Mana ya anjing? Jangan tanya gua anjing. Nah ini, Nah. masih loading. Jadi suatu hari gue keluar rumah, terus tiba-tiba ban gue ini pecah terus jadi kenapa nggak gue cari di galeri gue ya? Iya Kan gua pasti lu punya. pasti punya, bodoh. Tergantung lu kayak gua hapus-hapusin dulu aja. Ada nih, lihat nih ya, nih. Orang ngejek anjing, nih mulu anjing. Nih demi Allah nih, udah ketemu gue. Sampai demi tuh. Demi bakmi. Enak tuh kayaknya. Nah dia. Bisa kayak Anjing gini. goblok anjing. Kayak ini ya, Jadi kayak kayak velgnya keluar gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya nggak keluar, tapi sebenarnya bannya kan yang keluar kan. Tuh. Kan ntar tinggal gue tempel. Enggak, masih ke bantal sama bannya. Tapi ya kalau makin lama makin lecet lah. Makin kempes. Mahal, pelek tuh mahal. Mahal velg. Malah pelek apa perek? Tolol. Sama lo tuh kayak towing sama Anjing. orang berotot. Gitu. Terus ya udah akhirnya untung gue masih belum keluar komplek jadi gue manggil mekanik. Tapi lu nge-stay di situ berarti? Iya, Berhenti? gue Anjing. Gue ngedongkrak sendiri. Lu yang ngedongkrak? Gue yang ngedongkrak. Suami Tapi lu emang ngevideoin. kalau suaminya suportif. Respect gue Mas Adri. Respect gue. Tuh, Iya. sendiri. Bener. Tuh, gue ngedongkrak sendiri karena dia yang videoin. Iya, dari suami lu tahu gitu kayak Tahu. kan kalau gue yang ngedongkrak nih gak jadi konten, kalau lu yang ngedongkrak jadi konten. Bener gitu, dia. Dia tahu dia. Cing. Tahu kan, Pesan Cing? audience dia bisa dia getar dia liat megang Davina Karama getar dia. Sebuah info anjing. Oh gitu. Anjing tapi itu ngeri juga ya kalau misalnya lu jalan jauh sih. Iya, ya pokoknya di Udah handphone misalnya gua, di Solo gitu lo lagi di iya Solo. di handphone gue, pokoknya gue udah harus nyimpen Nomor-nomor. towing atau nomor-nomor mekanik sih. Gue nggak punya banyak sih, gue cuma punya beberapa yang emang gue trust banget. Tapi kalau Fitra Erim, Omobi. Bukan mekanik. Tapi kalau nomor towing tuh kayak emang harus Setiap punya. daerah. Bintaro mana, Jakarta Cing. juga Antasari, apa Oh Cilandak. sendiri ya? Beda-beda kan yang terdekat kan lu nggak tahu lu bakal kena apes di daerah mana. Tiba-tiba di Pik, Anjing. tiba-tiba di Kuningan, tiba-tiba di mana kan nggak tahu. Jadi emang Kita review deh berapa nomor-nomor towing. nggak usah Mas, nggak usah. Tapi ada 10 nomor towing. Ada. Anjing. Luar kota? Belum, karena gue baru ke Bandung doang. Gue juga baru kenalan sama satu mekanik Bandung udah kenalan gitu. Soalnya waktu itu pernah gue di Bandung, si Broto nggak mau disanter. Taunya Anjing. kayak ada yang dol gitulah di rumah kuncinya itu. Oh tapi cuma di rumah kunci aja. Akhirnya dicoba-coba sendiri bisa akhirnya. Gitu. Kayak gitu mah ribet banget ya maksudnya bahkan Ribet sampai banget. sekecil-kecil gitu lu harus. Di Bandung dan di kota orang gue nggak tahu mekanik sana, jadi gue harus telepon siapa. Jadi gue bener-bener cari tanya-tanya temen, cari Google segala macem, gue telepon satu siapa yang bisa datang gitu. Terus akhirnya adalah yang mau datang. Siapa namanya? Ya udah nggak usah kalau lupa. Nggak apa-apa. Tapi dia nggak jadi datang. Ridwan Kamil, gue boleh bisa Ridwan Kamil di Bandung sih emang dia. Tapi nggak jadi datang karena udah berhasil gue benerin gitulah. Dicoba-coba sendiri. Oh akhirnya lu benerin sendiri, dia masih bisa. Berarti kalau misalnya nih orang baru beli mobil tua,
baru beli nih gitu. Apa yang harus lu apa harus restorasi semua atau Ya lu harus pastiin mesin lo sehat sih. Maksudnya kayak nih anggaplah dia konglomerat gua tenang gua. Tapi pengen beli mobil tua aja ya udah. beserta pelayan. Tapi pelayan yang muda. Masih Iya, pelayannya gak tua tapi yang muda. spesifik tuh. Iya, terus Terus apa? ya harus cek mesin lah, kondisi mesin Oke. sama terus kayak apa namanya? Maksudnya kayak fan belt gitu-gitu sama rumah kan lu nggak, itu kan hal tak terduga dong. Emang Nah itu bisa dicek atau enggak? Enggak. kayak funbelt tuh nggak bisa dicek ya ke berapa umur funbelt kita nggak bisa ngecek kalau mobil bisa ya dibongkar dulu tapi kan Ya nggak tahu tergantung posisinya, kan itu udah retak atau getah. tapi kan harus dicopot dulu semuanya nggak Makanya tergantung posisinya. ya gue berarti nggak pernah ngecek funbelt gue soalnya gue belum pernah ganti funbeltnya bro tuh dari awal Oke, jadi terus berarti apa kayaknya itu? udah tua. Ya pokoknya mesin lu sehat atau enggak, terus apa namanya, apalagi ya biasa ya, so yang mesin paling kan standar tuh pasti. iya paling penting tuh mesin, karena kalau misalnya interior eksterior lah itu bisa perlahan lah, maksudnya lu nggak yang urgent banget. Kalau mesin kayak ban gitu kita kan memang harus pastiin Ban masih ya. oke, masih bagus Iya, kayak iya. gitu loh maksudnya. Oke. Gitu. Misalnya ada orang cuma punya dana, gue ada nih 100.000 doang, tapi gue benerin mobil. Apa yang bisa dibenerin dari 100.000? Karpet sih, Emang yakin lu 100.000? Coba cari Shopee. karpetnya kayak cuman ujungnya doang gitu. Coba cari Shopee sekarang. Ada anjir, gak ada 100.000 lu bisa apaan anjir, beli Apa? Ya ada gak di Gua sebuah tahu. mobil tua apa ya? Coba apa? Nih, Gua tahu. nih ya kalau lu punya 100.000 Gua terus tahu. lu punya mobil tua ini yang bisa lu benerin. Apa? phone holder. Apa? Phone holder, Ya, tempat. itu merek JT, merek JT. Iya, di bawah 100.000 malah. Apalagi yang pakai suction itu kan bisa murah. Oh, dipegangin sama orang protop. Jadi, Bang, nih, Misalnya abis nih, phone holdernya gocap, orang protopnya gocap. terus dia kayak sambil bacain map. Kanan, abis di kanan, depan kanan. Kalau di belakang kanan, Dibilangin kanan, lo kiri, goblok. bisa Ah, capek banget.